Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih, ini pertama kali teman-teman hadir langsung di ruangan di KSP ya. Pertama-tama tentu saya dalam rangka respon kepada teman-teman. Yang kedua memang ini bukan mau mengambil alih tugas dari teman-teman Badan Komunikasi Pemerintahan ya. Ini dalam rangka menjalankan tugas dan peran dari KSP, Kantor Staf Presiden. Jadi Kantor Staf Presiden itu kalau bicara tugasnya, perpresnya itu kan adalah mengawal program-program prioritas Presiden, pemerintahan, dan mengelola isu strategis. Jadi pintu masuknya di sana. Nah, saya ini mau kalibrasi dulu dengan teman-teman, supaya ke depan dah sama ya frekuensinya ya. Jadi kita bicara mengenai hal-hal yang mendasar dulu sebelum masuk kepada tema-tema atau isu-isu. Jadi sekali lagi doorstop ini atau bicara dengan teman-teman media ini adalah dalam rangka pengawalan program prioritas Presiden dan pengelolaan isu strategis ya. Nah, terus terang teman-teman, tidak semua isu bisa langsung saya jawab ya. Teman-teman kan banyak tuh pertanyaannya panjang tuh, semua pengen ditanyain. Tidak selalu saya bisa langsung jawab ya. Karena apa? Karena mungkin harus cross check dulu kiri kanan ya kan. Satu urusan itu melibatkan berbagai macam KL. Yang kedua mungkin juga menunggu rapat begitu. Saya akan menjawab hal-hal yang saya tahu, tetapi tolong jangan didesak kalau saya nggak tahu. Ya, setuju teman-teman ya? Setuju gitu. Nah, mohon maklum kalau nanti saya bilang saya minta waktu untuk koordinasi gitu ya. Jangan kecewa, jangan marah gitu. Saya pasti berusaha sebaik-baiknya karena bagi saya teman-teman media itu adalah sahabat ya. Perjalanan saya teman-teman tahu itu adalah dekat sekali dengan media ya. Jadi dari 20-25 tahun yang lalu teman-teman saya di lapangan sampai jadi pemret, sampai berhenti jadi pemret, sampai pensiun, itu adalah bagian dari perjalanan saya gitu ya. Jadi tentu saya ingin membantu yang terbaik. Nah, kemudian ini penegasan lagi ya. Tujuan KSP itu, tujuan saya di sini adalah memastikan agar program prioritas Presiden berjalan dengan optimal. Ya, itu tugas KSP. Jadi KSP itu berusaha mengawal program prioritas Presiden dengan berbagai macam cara dalam berbagai tahapan. Sekalian menjelaskan nih mengenai KSP. Ada yang mulai dari Perpres, seperti sekolah rakyat, itu antara lain dibahas di sini. KSP ikut berperan dalam membidani lahirnya Perpres mengenai sekolah rakyat. Kemudian cek persiapan di lapangan. Saya misalnya kalau sekolah rakyat itu, saya lihat ke lapangan proses renovasi sekolah rakyat transisi ya, rintisan. Itu. Saya juga datang ke calon-calon siswa secara langsung untuk melihat, memahami siapa sih target dari program sekolah rakyat. Ketika sudah berjalan, saya datang ke sekolah rakyat untuk melihat proses yang berjalan di sekolah rakyat. Bagaimana perasaan, bagaimana kondisi anak-anak, bagaimana kondisi sekolah rintisan, bagaimana kondisi guru. Sehingga bisa diurut mulai dari konsep, perencanaan, pelaksanaan, persiapan, pelaksanaan. Nanti mudah-mudahan sampai kepada hasil, ya teman-teman ya. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh KSP. Nah, saya melihat teman-teman, ini yang mungkin baru ya, inovasi ya, inovasi ini. Komunikasi lewat media massa itu juga bagian dari proses pengawalan yang kami lakukan dalam mengawal program Presiden. Ini era terbuka, era di mana cara komunikasi menyelesaikan masalah itu bukan hanya dengan komunikasi langsung dengan KL dalam rapat-rapat resmi atau komunikasi katakanlah tertutup atau terbatas ya dengan KL-KL begitu. Ini mungkin sesuatu yang baru teman-teman dan berpotensi menimbulkan nanti katakanlah pro kontra atau diskusi. Karena mungkin saja ada teman-teman dari KL yang lain yang mengatakan nanti wah kita jangan ngomong di media dong. Ya kan? Tetapi hemat saya pada hari ini kita udah nggak bisa lagi dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena ya pesan itu kan yang penting sampai. Dan lebih daripada itu teman-teman,
masyarakat dan media itu harus tahu bahwa ada dialog di dalam pemerintahan. Ya namanya juga kan beda kepala, bisa beda pendapat, beda pemikiran, beda strategi, dan seterusnya. Itu sah dan biasa saja dalam teknokrasi, dalam pembuatan kebijakan publik. Yang penting maksud dan tujuan sama, dan kita ingin agar itu tercapai dengan baik. Yang tujuannya itu adalah manfaat sebesar-besar bagi rakyat. Belajar dari pengalaman terakhir, dinamika terakhir, khususnya di bulan Agustus, hemat saya, masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik otokritik. Ya, saya ulangi ya, ada kritik otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Nah, termasuk di dalam proses itu adalah bahwa kalau ada masukan, saran, data, kritikan dari KSP kepada KL, itu tujuannya juga mewakili suara dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini buta dan tuli. Apa istilahnya zaman sekarang? Tondef ya. Gitu. Minum dulu, aus. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tondef. Harapan saya, kalau kemudian nanti ada warga masyarakat yang nonton ini ya, misalnya pembahasan mengenai MBG, begitu pembahasan itu dilakukan oleh KSP, maka kemudian masyarakat akan merasa terwakili. Oh, ternyata staf presiden tahu bahwa ada masalah. Mungkin ojol yang melihat itu, yang merasa punya perasaan seperti itu, kalau melihat misalnya kepala staf kepresidenan udah ngomong, dia udah merasa terwakili. Dan dia bisa bergeser dengan kegiatan berikutnya. Mungkin ambil orderan berikutnya dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat tidak melihat ada elemen dari pemerintahan, dari eksekutif, yang memberikan katakanlah masukan, kritikan, mengingatkan, maka lama-lama masalah-masalah yang dirasakan itu akan menumpuk. Bahasa sehari-harinya apa? 4 kali ya. 4. Dan 4 ini kalau sudah sampai pada titik tertentu, dia akan meletus. Gitu. Jadi, saya harapkan komunikasi ini menjadi bagian dari proses ventilasi bagi apa-apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita hidup di era media. Medianya media massa, media sosial. Nggak ada lagi yang nggak beredar nih di tangan kita ini. Nggak ada lagi yang nggak ditonton, betul kan? Nggak ada lagi yang nggak beredar. Ada satu peristiwa, misalnya keracunan MBG, semua orang nonton, nggak ada yang nggak tahu. Nah, kalau pemerintah nggak ngomong mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli. Gitu. Jadi, kita ketemu hari ini teman-teman untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak buta dan tuli. Gitu. Selain mau mengawal program-program pemerintahan, ya, program-program presiden. Yang jelas kami di kantor staf presiden ini tidak mau presidennya disalahkan. Saya tidak mau presiden kita ini disalahkan. Padahal beliau keberpihakannya kepada masyarakat luar biasa. Semua yang dikerjakan lepas dari setuju tidak setuju itu diniatkan untuk memperbaiki harkat dan kehidupan masyarakat. Itu harus diketahui. Dan sekali lagi kami mengawal program prioritas presiden supaya bisa berjalan dengan baik. Itu tujuan terpentingnya. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan statement terbuka ini, ya, selain ini kalibrasi dengan teman-teman, kalibrasi juga dengan masyarakat, juga kalibrasi dengan teman-teman dari KL.
ya sahabat-sahabat di kabinet, ya menteri-menteri. Mudah-mudahan kalau nanti saya bicara ini, bicara itu nggak marah, ya. Kalau nanti KSP menyampaikan data, tolong jangan marah sama saya, tapi panggil stafnya, ya, betul ya. Panggil stafnya, dikonfirmasi, betul nggak misalnya ada peristiwa begini. Kalau memang betul ada masalah, mari diperbaiki. Bisa sendiri, bisa melibatkan KL lain, bisa juga melibatkan KSP. KSP itu berkali-kali terlibat dalam proses-proses membantu penyelesaian masalah dalam implementasi program yang istilahnya debottlenecking itu. Gitu loh. Tujuan KSP sekali lagi memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan optimal. Ya. KSP ini membantu Pak Mensesnek, udah sibuk tuh nyiapin peraturan-peraturan. Seluruh peraturan-peraturan di tingkat nasional ini berbagai macam di KL larinya ke situ, udah sibuk. Pak Seskap udah sibuk ngawal kabinet, ngawal presiden. Nah sekarang yang ngawal program siapa? Gitu. Ya KSP itu. KSP ini mengawal program-program prioritas presiden. Ya. Bila perlu nanti data dari KSP yang disampaikan lewat teman-teman media ini, nanti dijawab juga dengan data oleh KL yang bersangkutan. Insya Allah KSP nggak akan balas-balasan. Ya udah kita menyampaikan data ya. Nanti dari KL nyampaikan data. Gitu. Tujuannya adalah solusi. Kita nggak akan balas-balasan, apalagi perang, apalagi kelahi. Gitu. Ini saya kalibrasi dengan teman-teman di kabinet. Ya, mudah-mudahan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang kita sadari dari dalam, kadang-kadang diingatkan dari luar. Gitu ya. Yang penting semangatnya kita adalah sesama kolega di kabinet dalam rangka menyukseskan program prioritas presiden. Itu. Jadi kita di sini ada ya untuk mendukung dan menyukseskan program presiden. Tidak ada maksud dan niat yang lain. Itu tujuannya. Itu kira-kira kalibrasi dari saya. Ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin mulai dari MBG dulu ya kali ya. Betul. Dari MBG. Oke, saya punya data ya yang disiapkan oleh Kedeputian 3 KSP. Jadi ada data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman, jangan lihat beda angkanya. Ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih. Antar KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri. Ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron. Sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa atau ya 5.360 siswa ya, tidak menyebut berapa jumlah kasusnya. Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan. B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan. C. Kontaminasi silang dari petugas. D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf. Tidak buta dan tuli.
Ya, Pak Mensesnek kan sudah merespon juga kan, Jumat kemarin kan, ya, mengakui adanya itu, minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya. Sekarang temuan kendala dan analisis cepat. 1. Compliance ya, soal apa? Permasalahan. Dan mudah-mudahan nanti usulan solusinya. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan itu pada baru take off itu ya. Apa tujuannya? 25 10 berapa detik apa itu ya? Apa menit? Hah? Ada judul novelnya itu? Itu dia, kritikal relevan itu dia. Itu. Jadi di sini di BGN ini ada critical one man. Critical 30 days. Kira-kira begitu. Waduh, jangan senyum nanti ini lagi ngomongin keracunan nanti dipelintir lagi ini. Random check yang dilakukan oleh Kedeputian 3 terhadap beberapa SPPG masih terdapat SPPG yang belum terinformasi dan mengaktifasi penerapan SOP di atas. Kemudian, ya, mungkin perlu dipikirkan strategi baru untuk mengejar target 30.000 SPPG. Sekaligus mengurangi risiko adanya pungutan-pungutan liar oleh yayasan kepada investor SPPG. Yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas bahan dan gizi. Ya. Contohnya nih, kalau sekarang prosesnya dari bawah ke atas, mungkin bisa top down. Bahwa dari atas ini orang melamar ke yayasan-yayasan, nanti baru ke BGN. Orang itu maksudnya investor. Mungkin lama ini. Alternatif, ya, ini konkret aja nih langsung. Tawaran dari KSP. Dari target 83 juta penerima dan 30.000 SPPG. Langsung saja itu dibikin titik-titiknya. Dan dibuka kepada publik. Silakan siapa yang mau membantu proses pendirian SPPG. Dengan cara seperti itu orang tahu titik-titik yang ada, bisa daftar,
online, tinggal dibuka saja, lalu ikut prosedur. Mana yang daftar memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk membangun. Begitu lewat dari batas waktu, tidak berhasil, gagal, diganti dengan pendaftar berikutnya. Ya toh? Dengan cara seperti itu, langsung seluruh Indonesia akan tahu titik-titik yang masih tersedia atau masih tersisa. Ya, saya sebut masih tersisa karena ini sudah banyak yang berdiri. Yang kedua, dengan cara itu bisa mengurangi adanya pungli-pungli oleh yayasan-yayasan yang keluar dari koridor. Saya mau mengingatkan dalam rangka menjaga program Presiden dalam menjaga anak-anak kita. Kalau ada pungli pada SPPG, maka alokasi angka 10.000 untuk bahan pangan MPG ini nanti bisa berkurang. Tergantung berapa punglinya. Itu yang saya katakan, nanti kualitas gizi dan kualitas bahannya akan menurun. Yang ujungnya bisa menimbulkan resiko keracunan. Nanti yang dibeli adalah bahan-bahan yang kualitas rendah. Itu. Kenapa hal ini menjadi penting? Ini bukan semata-mata angka uang, tapi ini adalah kesuksesan dari program MBG tersebut. Kalau dijalankan dengan benar, teman-teman sekalian, ya, pengelolaan SPPG, ya, manajemen SPPG, ya, tidak ada pungli sesuai dengan SOP, ada SLHS, insya Allah program MBG akan berjalan dengan baik dan resiko keracunan bisa diatasi. Ya. Nah, konkretnya apa, teman-teman? Ya, jadi SLHS harus ada di semua SPPG. Kemudian untuk mengatasi masalah maturitas SPPG agar Kementerian Kesehatan dapat menugaskan Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang terdekat, ada 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia untuk membantu pengawasan SPPG melalui inspeksi kesehatan lingkungan setiap bulan. Ya. Atau misalnya karena bulan pertama tadi critical one month, ya, itu bila perlu seminggu sekali. Konkret nih. Soal apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak, silahkan komunikasi KL yang bersangkutan, ya. Misalnya bagian dengan Kementerian Kesehatan. Nah, sebetulnya hal ini juga sudah direkomendasikan dalam rapat koordinasi lintas KL terkait pencegahan dan penanggulangan keamanan pangan pada tanggal 11 September 2025. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tutup mata, tidak buta dan tuli. Ya. Itu teman-teman intinya, ya, mengenai MBG dan isu keracunan. Wah, ini sebentar lagi saya harus jalan. Oke. Kemudian topik berikutnya, ya, kenaikan gaji. Oke, kenaikan gaji. Sampai saat ini kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan. Ya. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres 79/2025 sebagai pemutahiran rencana kerja pada 30 Juni 2025. Ya. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP tapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain. Penjelasan kepada media pada tanggal 19 September oleh Pan RB menyatakan belum ada pembahasan, ya, dengan Kementerian Keuangan. Untuk teman-teman cek ulang, ya, sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu. Gitu, baru tahun lalu.
mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024. Ya. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji gitu. Kemudian teman-teman, untuk gambaran ya, exercise dengan asumsi perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya nggak suka sebut moderat, angka 8% aja lah, nanti orang bilang moderat itu 8 itu rendah lagi ya, gitu ya. Pokoknya gitu, seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal 14,24 triliun pada RKP ya. Nah, ini dia. Jadi intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik atau yang bisa memenuhi kondisi dan ya kebutuhan lah untuk kenaikan gaji ini, teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan. Lalu pertanyaan soal IKN. Oke, IKN. IKN ibu kota politik. Ya, ini juga ada di itu ya, Perpres 79 itu ya. Betul ya, teman-teman ya? Sama nih. Perpres yang sama, pemutakhiran rencana kerja 2025 30 Juni 2025. Oke, jadi begini. Pertanyaannya apa ini sebetulnya IKN ibu kota politik ini? Oh, penjelasannya. Oke, jadi gini. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Kemudian soal tim transformasi reformasi Polri, saya belum bisa jawab. Ya, belum sempat telepon kiri, telepon kanan. Gitu. Dan rasa-rasanya sih ini kita tinggal menunggu ya. Karena memang beberapa indikasi menunjukkan bahwa ini sudah berjalan. Misalnya Kapolri resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang anggotanya itu beberapa puluh perwira. Kemudian juga sudah ada Pak Doviri kemarin dilantik ya untuk memimpin tim ini. Dan artinya sih ini akan berjalan. Ya. Kemudian soal pidato presiden, ya, saya kira nggak seru kalau dibocorin. Tapi gini teman-teman tuh sebetulnya nggak perlu nanya. Kalau kisi-kisi tinggal dilihat saja selama ini presiden, kalau isu-isu internasional itu talking pointnya apa gitu. Coba apa coba? Satu apa? Hah? Apa? Coba yang kencang. Nah, terus? Ya udah itu aja yang diliput pernyataan dari teman-teman. Udah bisa nebak kan? Gitu nggak seru lagi kalau dibocorin dari sekarang. Gerakan stop totot walk. Berawal dari protes warganet di media sosial yang menyoroti penyalahgunaan sirene dan strobo pejabat publik. Pak Mensesnek Mas Pras sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan dan mencontoh Presiden Prabowo, ya, yang hormat kepada pengguna jalan lain.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga mengaku jarang menggunakan strobo karena merasa terganggu dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Saya sendiri dari beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan saya stop pakai patwal, bukan patwal, rider ya, pakai motoris. Ya, jadi sebelum ini rilis, M-Kodari sudah melaksanakan, gitu ya. Tetap ada mobil Walpri, hanya pada kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Kalau misalnya harus mengejar meeting dan yang lain-lain. Selebihnya tidak dipakai. Dan sebelum kemudian akhirnya diminta tetap, gini loh, waktu saya Wakastaf, nggak ada Walpri. Saya jalan sendiri aja. Pakai mobil Innova. Ya. Dan jam tangan Seiko. Nggak boleh flexing, ya. Jadi pejabat publik itu, masyarakat taunya maunya nggak boleh mewah-mewah. Karena anggarannya dari uang negara. Uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gua susah-susah, lu senang senang. Gitu. Berarti pemerintah tidak nggak buta dan tuli. Sudah dilaksanakan. Gitu. Jadi mobil dinas saya Kijang. Walpri ada karena baru beberapa hari aja ya. Karena dilantik sebagai Kastaf. Pakai strobo cuman kalau betul-betul diperlukan. Nah, teman-teman, karena saya ada meeting berikutnya di Pan RB dan supaya saya jangan pakai strobo, saya pamit. Karena kalau saya ditahan-tahan lagi, nanti saya pakai strobo, nanti teman-teman akan ngeributin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.